Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video yang ketiga di tema yang kedua yaitu tentang fotografi. Nah di sini Tete ingin menjelaskan khusus mengenai foto produk. Gitu. Kalau misalkan kalian teman-teman yang di jurusan DKV gitu ya, biasanya ini sangat diperlukan dalam mengambil foto produk gitu untuk pemasaran atau promosi gitu ya. Oke, Tete jelasin dulu definisinya. Nah, foto produk adalah gambar yang diambil untuk menampilkan suatu produk dengan tujuan memperhatikan detail, kemudian kualitas, fitur produk tersebut secara visual. Biasanya foto produk ini digunakan untuk keperluan yang pemasaran, gitu ya, untuk promosi atau iklan, baik di platform online seperti e-commerce, media sosial, maupun di materi promosi seperti katalog atau brosur. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh untuk pengambilan foto produk, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ada hal-hal yang penting harus kalian ingat dalam proses pembuatan atau pengambilan foto produk. Yang pertama yaitu adalah latar belakang yang sederhana atau backdrop yang sederhana. Nah, latar belakang yang sederhana ini seringkali dibuat netral atau polos seperti putih, kemudian hanya warna-warna yang hitam atau warna-warna pastel yang biasanya dia polos, tidak ada tekstur apapun. Ini digunakan atau bertujuan untuk menjaga fokus pada produknya. Yang kedua adalah fokus pada produk. Nah, yang produk ditampilkan secara jelas dan dominan tanpa gangguan elemen lainnya. Jadi kita hanya fokus kepada produk yang ingin kita coba iklankan atau pasarkan gitu ya. Yang ketiga yaitu adalah sudut pengambilan gambar yang bervariasi. Nah, di sini untuk menunjukkan berbagai aspek dan fitur produk dari berbagai sudut pandang gitu ya. Yang selanjutnya ada pencahayaan yang baik. Nah, pencahayaan yang tepat diperlukan untuk menonjolkan detail produk, warna dan tekstur. Karena jika kita tidak mempunyai pencahayaan yang baik atau tidak mengatur pencahayaannya secara baik, nanti produk yang akan kita coba foto akan terlihat gelap atau bahkan produknya tidak terlihat nih, sebenarnya ini yang ditunjukkan atau difoto ini apa gitu ya. Nah, yang paling utama adalah kualitas gambar yang tinggi, resolusi foto yang tajam untuk memudahkan calon pembeli melihat detail produknya. Ini juga sangat penting ya. Jadi perlu diingat ada 5 hal yang harus kalian ingat-ingat, yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membuat foto produk atau mengambil foto produk. Baik, selanjutnya adalah alat-alat untuk foto produk. Nah, seperti di materi yang sebelumnya, Tete udah jelaskin ada alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk foto produk. Yang pertama tentu saja bisa menggunakan kamera DSLR ya, yang kamera DSLR ini menggunakan pengambilan gambar yang kualitas cukup tinggi dibandingkan yang smartphone. Tapi kalau misalkan kalian atau teman-teman nggak punya kamera, nggak usah khawatir ya, kalian juga punya smartphone. Bisa kalian gunakan untuk mengambil foto produk karena beberapa smartphone yang modern saat ini juga kameranya cukup bagus untuk mengambil foto gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya ada tripod. Ini juga alat yang sangat berguna untuk menjaga kamera atau handphone ini tetap stabil dan menghindari gambar yang buram dan memastikan konsistensi sudut pengambilan gambar. Jadi karena biasanya kita adanya human error gitu ya, kadang-kadang tangan kitanya pegel atau misalkan selalu tremor gitu. Nah, biasanya kita harus menggunakan alat tripod ini untuk menjaga kestabilan dan kekonsistenan pada pengambilan gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada backdrop seperti yang Tata jelasin sebelumnya. Backdrop ini adalah sangat berguna untuk pengambilan foto produk karena backdrop ini untuk bertujuan eh, lebih memfokuskan si mata kita atau mata pembeli atau pada produk-produk yang ingin kita jual gitu ya. Nah, biasanya backdrop ini ada dua, teman-teman. Ada yang latar belakangnya polos gitu, yang misalkan putih polos aja, umumnya digunakan untuk foto produk karena membantu produk terlihat lebih jelas. Jadi, backdrop yang penggunaannya polos, tidak ada tekstur atau apapun gitu ya. Nah, yang kedua ada backdrop berwarna atau tekstur. Bisa digunakan untuk tergantung pada tema produk, namun sebaiknya tidak terlalu mengalihkan fokus dari produknya. Jadi, background pengambilan juga boleh kalian pakai tekstur atau unsur-unsur lainnya, tetapi ingat kita hanya usahakan foto produk kita tetap fokus pada fotonya, fokus pada produk yang ingin kita pasarkan, gitu ya, kita promosikan. Oke, yang selanjutnya adalah pencahayaan. Nah, ini
juga adalah unsur yang paling penting gitu ya, karena biasanya foto produk ini kita lakukan di studio gitu. Dengan menambahkan atau memanipulasi cahayanya, tidak seperti, kalau kita mengambil pengambilan gambar di luar ruangan gitu dan menggunakan cahaya alami dari matahari misalkan. Nah, di dalam studio ini kita bisa menambahkan beberapa, cahaya gitu ya, dan alat-alat lainnya. Sebagai contoh, ada, softbox. Nah, untuk pencahayaan yang lembut dan merata, terutama pada produk yang mengkilat atau detail kecil. Yang kedua adalah ring light, berguna untuk pencahayaan yang lebih fokus, sering digunakan untuk produk kecil seperti perhiasan. Kemudian ada lampu LED dan ada juga reflektor. Ini adalah alat-alat pencahayaan bisa kalian gunakan untuk mendukung, proses pembuatan foto produk. Oke, nah yang selanjutnya ada, studio mini. Nah ini teman-teman, ini juga sebenarnya, karena foto produk ini khususnya produk-produk yang kecil gitu ya, kalian bisa gunakan di studio mini aja, nggak usah pakai yang studio yang besar gitu. Kalian bisa membuat, studio mini di rumah sendiri gitu, kalau misalkan kalian punya produk sendiri. Dengan alat-alat yang sebelumnya, tidak harus, apa sih, sebagus mungkin atau seproper mungkin, itu tidak masalah, yang penting kalian punya kameranya, terus ada si backdrop-nya, ada si lighting-nya yang bisa membantu, dan yang paling penting adalah ada produk yang ingin kalian foto gitu ya. Kalian bisa menciptakan studio mini sendiri. Selanjutnya adalah props atau properti. Nah, ini juga bisa, properti adalah alat atau yang mendukung gitu ya, properti, alat-alat yang mendukung dari tema atau konsep foto produk yang ingin kalian, coba hasilkan gitu. Tapi dengan catatan atau dengan, highlight, harus kalian highlight tuh, properti ini sebagai alat bantu saja yang, tidak terlalu mengalihkan perhatian si calon pembeli pada produknya yang ingin kalian jual. Jadi boleh menambahkan asal tidak terlalu mencolok gitu ya. Tetap sih yang menjadi, fokus utama adalah produk yang kalian iklankan gitu ya. Properti ini hanya sebagai, alat pendukung saja. Oke, selanjutnya ada untuk editing software, foto produk, sama halnya dengan materi yang sebelumnya. Di sini biasanya, alat atau software yang bisa kalian gunakan, yang pertama ada Adobe Photoshop atau Adobe Lightroom. Nah, ini untuk retouching, memperbaiki warna, kemudian kontras, atau menghapus elemen yang mengganggu. Nah, aplikasi, editing foto sederhana, ini adalah beberapanya gitu ya, yang bisa, Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop untuk menambahkan atau menghapus bagian-bagian yang tidak kalian inginkan. Oke, baik. Itu adalah, materi yang selanjutnya mengenai foto produk. Untuk selanjutnya, Tete akan coba, mereview Eee, hasil dari foto produk yang sudah dilakukan oleh teman-teman siswa-siswi di SMK-SMK yang bekerja sama dengan PT Klorin Digital Media. Sampai jumpa di video selanjutnya.